Mulai ya. Maju ini, maju biar enggak dingin. Maju. Wi. Di sini. Bismillah. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa? Kenalitannya Egi. Ini mic-nya Ananti ya. Walalihi. Enggak usah, tak usah yang bawahnya. Hah? Tak usah yang bawah. Sini. Nah, kabelnya itu. Walalihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi sunnatillahi Alhamdulillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in lisan ya yaumiddin wa sallallahu ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa syayikhina wa sallallahu ila al-imam li hujjatil islam al-abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali qaddasallahu ruhahu syu'unillahi lahumul fatihah. Beberapa sekarang. Lah, mana kitabnya? Kita pun tak ada, Pak. Tidak ada kitabnya ya? Tidak ada. Beli ya, sumbangan lah. Disuruh kumpulkan uangnya, nanti saya yang beli sama Egi atau itu nanti ke pasar. Ya, yang laki-laki, dong, mana kitabnya? Beli minta sama bapaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Azabul furudi ilal masjidi. Bab tentang keluar dari masjid. Oh, ini selesai nih. Sekarang selanjutnya belum. Tata krama ketika masuk dan keluar masjid. Ketika sudah masuk ke masjid, apa yang kita harus lakukan? Tuh. Ketika masuk dalam masjid, apa yang kita harus lakukan? Ketika keluar, apa yang harus kita lakukan? Semua perbuatan itu adalah mempunyai tata krama sebagaimana yang telah kita jelaskan, baik dari pertama kali yaitu tidur, bangun tidur, masuk kepada khala atau WC, bersuci dan semacam-macamnya. Ini adalah salah satu anjuran dan bahkan perbuatan amaliyah dan sunnah agar supaya kita mendapatkan ridha Allah. Karena perbuatan itu ada dua, sebagaimana yang kita jelaskan pertama kali, yaitu al-faraid wan nawafil. Pertama adalah fardu-fardu, yang kedua adalah sunnah-sunnah. Apabila kita banyak melakukan suatu perbuatan sunnah-sunnah, maka di situ Allah akan meninggikan, mengangkat derajat kita atas perbuatan kita selain melaksanakan sebuah perbuatan
wajib. Baik itu dari segi sholat sunnah, berzikir dan semacamnya. Karena ibaratkan sholat sunnah itu ribhul amal atau ribhul tijarah bagi orang-orang yang berdagang. Hasil dari perbuatan mereka itu adalah berdagang. Begitu juga perbuatan-perbuatan amalia-amalia sunnah-sunnah tersebut adalah salah satu perbuatan yang hasil dari selain dari sholat perbuatan yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza fagharta min at-taharatika fasalli fi baitika rak'atayil fajri in kana al-fajru qad tala'a. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma tawajjah ilal masjid. Wala tada'is salata fi jama'atin la siyama salatas subh. Fa salatul jama'ati, ada yang mengatakan afdalu atau tafdalu. Fa salatul jama'ati tafdalu salatal fadhi bi 27 darajatan. Fa in kunta tatasahalu fi misli hadzal ribhi fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi wa innama samratul ilmi al amalu bi. Fa idza sa'aita ilal masjidi famshi ala hinatin wa tu'addatin wa la ta'jal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta min at-taharatika fa idza faragta, maka apabila telah selesai atau telah selesai, siapa kamu? Selesai dari apa? Min at-taharatika, dari bersuci, baik suci hadas kecil maupun hadas besar, yaitu telah melaksanakan wudu. Fasolli, maka sholatlah siapa kamu fi baitika rak'atai fajri. Fasolli, maka sholatlah siapa kamu fi baitika, di rumahmu, rak'atai fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Ingkana, jika ada al fajru, apa fajar itu matahari, qad tala'a, ialah sungguh-sungguh terbit apa fajar tersebut. Jika ada 2 kemungkinan. Pertama, bisa memungkinkan kalau kamu itu disunahkan sebelum fajar, itu sholat sunnah. Yang kedua, jika memungkinkan sholat fajar itu sudah terbit, maka kalian sholat sunnah tulu'il fajri, sholat sunnah tulu'il fajri. Kadzalika, dan ialah demikian, karena ada yaf'alu, ialah melaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga melaksanakan yaitu di rumah atau di tempat tinggalnya, melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar. Itu ada 2 sholat. Yang pertama sholat sebelum subuh, ada yang kedua sholat tulu'il fajri. Wala tada'is sholata, wala, dan tidak tada'u, yang meninggalkan siapa kamu, as-sholata, kepada sholat, fi jama'atin, dengan sholat jamaah. Artinya kamu itu senantiasa diharuskan, diwajibkan untuk selalu sholat berjamaah. La siyaman sholat as-subhi, lebih-lebih la siyama sholat as-subhi, lebih-lebih itu adalah sholat subuh. Artinya jika orang seperti saya sibuk
siang tidak cepat berjamaah karena pekerjaan, bangunan, jadi tukang pentol dan semacamnya, tidak sempat untuk sholat berjamaah baik di masjid, maka lebih-lebih yang lebih utama adalah yaitu sholat subuh untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mengapa sholat subuh itu sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah? Di saat itu jugalah sholat subuh adalah di mana semua doa Allah mengkabulkan dan juga semua rezeki Allah menurunkannya. Dan di situ juga sholat subuh, tempat yang mana tempat pagi-pagi itu malasnya orang untuk bangun subuh, malas ya, karena enak untuk tidur, waktu tidur itu enak, sehingga malas untuk melaksanakan sholat subuh. Kadang subuhnya itu adalah siang, sholat subuh seperti siapa? Seperti Alek, seperti siapa ini lagi? Ya ini siapa nih? Yoga. Itu yoga, apalagi yoga ini. Nggak kira subuh di kesini kan kalau subuh? Hah? Enggak kan? Iya, kalau ada subuhnya di sini insya Allah. Apalagi yang cewek kalau sudah datang bulan kesempatan, kan? Iya benar katanya itu. Paling senang ya datang bulan. Ya, kalau di pesantren santri ya, kalau di pesantren paling senangnya datang bulan. Kenapa? Ya enggak berjemaah, bebas, tak ngaji dan semacam, bahkan subuhnya itu siang. Kadang kala biasanya yang nakal itu, santri yang nakal, yang cewek lagi nggak boleh lagi datang bulan. Karena apa? Kedinginan, enak dan semacamnya itu waktu tidur. Oleh karena itu maka sangat dianjurkan, bahkan yang lebih utama sholat jemaah itu pada waktu subuh, lebih-lebih pada sholat subuh. Mengapa? Fasolatul jamaati, adapun sholat berjamaah tafdulu ialah lebih utama sholat al-fardhi daripada sholat sendirian bisa wa isyrina derajatan, ketimbang dengan 27 apa derajatan, yaitu ya adalah apanya, derajatnya. Ini tamyiznya. Oleh karena itu kalian sholat sendirian itu lebih utama daripada sholat jemaah. Ya, artinya apa? Yaitu adalah sholat jemaah lebih utama daripada sholat sendirian. Gitu ya. Artinya sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Mengapa? Derajatnya itu berapa? 27. Ya, 27 rakaat. 27 derajat. Kalau kita hitung-hitung dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 27 dikali 5 berapa? 27 dikali 5 berapa? 5 waktu maksudnya. Kalau kita sholat terus berjamaah, berapa sudah? Berapa? 135 derajat daripada sholat sendirian. Kalau sholat sendirian berarti apa? 5 waktu sholat sendirian berarti dapat 5 derajat. Iya kan? 5 derajat. Kalau kamu sholat berjamaah 5 waktu berarti 135 derajat, jauh ya bandingannya. Makanya orang yang selalu berjamaah sholat, entah itu yang mempunyai keluarga, yaitu sholat di rumahnya atau lebih-lebih sholat di mushola dan di masjid, itu Allah selalu mengangkat dan menjaga dalam kehidupannya, baik rezeki, umur dan perilakunya di situ. Fa in
kunta, jika ada siapa kamu, tatasahalu fi misli hadzal ribhi, ialah memudahkan siapa kamu fi misli hadzal ribhi, di dalam seumpama ini atau buah. Fa ayu faidatin, maka barangkali itu faidahnya laka bagimu fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Wa innama, dan hanya saja samratul ilmi, adapun buah dari ilmu, al amalu bihi, ialah perbuatan bihi dari talabul ilmi tersebut. Jadi orang yang mencari ilmu, yaitu adalah hasil daripada amal yang dilakukan. Jadi seperti kalian, ini termasuk juga ilmu yang mana anjuran bagi kalian itu mendapatkan beberapa ilmu banyak sekali di pesantren, di mana ilmu-ilmu agama. Tetapi ilmu tersebut apabila tidak diamalkan oleh kalian, maka ilmu kalian tidak akan berbuah, tidak ada hasil. Ibaratkan pohon yang tidak ada buahnya. Apabila ilmu yang kamu amalkan, maka ilmu tersebut adalah hasil dari perbuatan kalian, yang mana ilmu tersebut oleh kalian itu adalah diamalkan di situ. Faida sa'aita ila masjidin, faida sa'aita, maka apabila berjalan siapa kamu ilal masjidi, menuju masjid, famshi ala hayatin, maka berjalanlah siapa kamu ala hayatin, atas pelan-pelan. Jangan jika kalian sudah menjadi alumni, ya, kalian semua menjadi alumni, santri semuanya menjadi alumni, maka dianjurkan bagi kalian tata krama yang kamu dapatkan di pondok pesantren. Yang pertama kali adalah menjaga sholat 5 waktu. Dengan cara apa? Dengan cara adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, maka apabila kalian menuju kepada suatu mushola atau waktu, maka dianjurkan untuk kalian famshi ala hayatin, yaitu adalah berjalanlah kamu menuju masjid dalam keadaan pelan-pelan. Jangan buru-buru. Ngapain buru-buru? Berkah-berkahan, keburu-buru. Jalannya itu menuju masjid yaitu pelan-pelan, santai, yaitu. Waktu adatin, dan juga harus tenang sambil pikir. Wala takjal, dan tidak dibenarkan untuk bersegera atau bercepat-cepat seperti itu. Ini tata krama apabila kita yaitu menuju kepada masjid untuk melaksanakan kita sholat. Wakul, dan katakanlah olehmu fitori kika, waktu berjalanmu. Wakul dan katakanlah olehmu fitori kika, dan di dalam perjalananmu, ketika kalian menuju jalan, maka kalian itu harus sambil banyak berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika, wa bihaqqi gharibina ilaika, wa bihaqqi mamsyaya hadzal ilaik, fa inni lam akhruj asharon wala bataran wala riya'an wala sum'atan, bal kharajtu attiqa'a sakhatika wabtigha'a mardatika, fas'aluka antan kidani minan nari wa antudkhilani jannati wa antaghfirani dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sambil doa ketika berjalan menuju masjid, sambil berdoa seperti ini. Ya, apalkan, tulis kepada buku, tulis doa ini, apalkan dari kamar seumpama menuju mushola untuk sholat berjamaah. Ya ini kamu dari kamar tersebut sambil berdoa,
Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka ialah memohon kepadamu bihaqqi sa'ilin, dengan kebenaran orang-orang yang selalu banyak bertanya, alaika kepadamu. Siapa orang-orang banyak yang selalu bertanya? Memohon, bertanya atau memohon? Dia orang-orang wali-wali Allah, kekasih Allah, para kiai, para habaib. Wa bihaqqi qaibina ilaika, dan dengan hak kebenaran orang-orang yang senang ilaika kepadamu. Siapa orang-orang yang senang cinta kepada Allah, yang selalu berzikir kepada Allah, yaitu orang-orang waliullah, kekasih Allah, para habaib, para sholihin, tabi'in itu. Agar supaya kita selalu berkumpul bersama beliau. Wa bihaqqi mamsyaya hada ilaika, wa bihaqqi, dan dengan kebenaran mamsyaya yang berjalan, hada ilaika, berjalanku ini, ilaika kepadamu. Fa inni, adapun aku, lam akhruj asyaron, ialah tidak keluar siapa aku asyaron akan sebuah perbuatan jelek, wala bataron, dan juga saya tidak sombong, wala riaan, dan juga saya tidak keluar dari perbuatan riya, wala sum'atan, dan juga saya tidak keluar dari, dan juga tidak termasuk orang-orang yang sum'ah. Dan ingin dipuji ya. Bal kharajtu tiqa'a sakhatika, bal, bahkan kharajtu keluar saya, bahkan saya itu keluar attiqa'a sakhatika, kepada takut akan marah, bentuknya marahnya Allah, wa amardotika, dan saya juga mencari kepada ridhonya Allah di situ. Fa as'aluka, maka memohon saya kepadamu ya Allah, antum kizani. Fa as'aluka, maka memohon saya kepadamu, antum kizani, akan kepada menyelamatkan siapa Allah, memohon, artinya memohon menyelamatkan Allah nih kepadaku, minan nari, dari api neraka atau siksaan dari api neraka. Wa an tudkhilani, dan juga memohon, wa an tudkhilani, memohon siapa saya kepada Allah, al jannata, masuk kepada surganya Allah. Wa antal firoli, dan juga saya memohon ampunan dunubi, kepada dosa-dosaku. Fa innahu, maka sesungguhnya semuanya itu Allah la yaghfir, fa innahu, maka sesungguhnya Allah la yaghfir dzunuba illa anta, maka sesungguhnya perbuatan la yaghfir, tidak ada ampunan adzunuba, kepada dosa, illa anta, kecuali Allah. Ini doanya ya. Bab kedua, ada dukhulul masjid ila tulu'i syamsi. Fa idza aradta dukhulul masjid faqaddim rijlakal yumna wa qul Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma ufirli dhunubi waftah li abwaab rahmatika. Faida arabta, maka apabila berkehendak siapa kamu ad-dukhulal masjid, kepada masuk atau masuk dalam masjid, faqaddim, maka mendahului siapa kamu rijlakal yumna, kepada kaki yang kanan. Entah itu musholla, madrasah, kamar, lebih-lebih ke masjid, maka yang disunnahkan adalah yang didahulukan, yang dimasukkan kaki yang kanan. Apakah bisa kaki dua-duanya itu dibarengkan? Tidak bisa. Ya biasanya ini yang lupa ini adalah saking keburu-burunya, apalagi yang sekolah lambat lah, takut dipecut lah, takut dipukul dan semacamnya, akhirnya lupa kaki apa yang harus dimasukkan dahulu,
baik itu di sekolah ataupun di musola di situ. Makanya semua ini agar supaya kehidupan kita, tingkah laku kita yang diatur oleh syariat, agar supaya hidup kita itu menjadi dan mendapatkan ridha Allah. Hidup kita itu tenang, tidak keburu-buru seperti perbuatan syaitan. Oleh karena itu, semua perbuatan itu mempunyai tata krama dan tingkah laku sebagaimana Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi untuk apa? Untuk liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan semua perbuatan akhlak pertama. Apalagi kalian santri di situ. Oleh karena itu akhlak ini universal, banyak sekali makna. Apa akhlak? Bukan hanya akhlak yang mana kita di depan guru kita itu adalah menundukkan kepala, bukan itu saja. Iya, kalau kiai, bunyai lewat kepala kita didudukkan lah baik. Tapi di luar itu kita seperti syaitan, bukan seperti itu. Tetapi sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Islam. Akhlak entah itu baik dari tidur kita, mandi kita, wudhu kita, dan semuanya ketika masuk masjid, musola dan masuk WC dan semacamnya itu mempunyai tata krama. Gitu. Wa mahma ra'aita fi masjidin man yabi'u fakulla akrahallahu tijarataka. Wa mahma ra'aita, dan barangkali pada waktu itu ra'aita, melihat siapa kamu, fi masjidin, dalam menuju masjid, ketika menuju masjid, man kepada orang yabi'u yang berjual beli, siapa man, fakul maka mengatakan siapa kamu, la akrahallahu tijarataka, mudah-mudahan semoga tidak mendapatkan abrahah ini hasil Allah tijarataka akan dagangan atau dagangannya. Artinya apa? Ketika kalian itu masuk ke masjid, melihat orang di dalam masjid membicarakan tentang jual beli, maka kalian berdoa mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh orang ngomong tentang jual beli, tentang dagangan dan semacamnya dalam masjid, dagangannya itu tidak ada hasilnya. Mengapa? Karena di dalam masjid tidak boleh mengatakan sesuatu tentang jual beli, tak boleh itu, bahkan haram hukumnya. Iya, tentang pacar nanti, pacarku ini cantik, aduh cowokku itu seperti ini, hidungnya mancung, bibirnya tinggi. Nanti ya mudah-mudahan nanti pas jodohnya itu seperti apa? Hidungnya ya, itu musola dan semacamnya ya. Jadi makanya tidak dianjurkan bagi orang apabila kalian sudah masuk di sini, karena musola masjid itu adalah tempat ibadah dan juga tempat berzikir kepada Allah, tempat memohon kepada Allah. Memohon apa? Ya memohon jodoh, rezeki, yaitu memohon dosa dan semua permasalahan dalam hidup, dan juga memohon kepada ridha Allah agar supaya umur yang Allah berikan itu adalah umur yang barokah dan bermanfaat. Jangan pas ada di sini, ketika masuk kalian di musola, ada temannya membicarakan dengan cowok, yang cowok membicarakan dengan
Seperti itu. Maka kalian berdoa, mudah-mudahan aja cowoknya nanti itu kalau dia membicarakan cowoknya itu putih, ganteng, tinggi, semacamnya nanti apa? Cowoknya hitam, kurus lagi, dan hitam, kurus dan bahkan pendek. Itu sama halnya begini, sama juga kepada kalian ketika masuk dalam masjid ada orang membicarakan tentang jual, maka berdoa la abrahallahu tijaratan. Mudah-mudahan semoga Allah tidak mendapatkan hasil, mudah-mudahan tidak mendapatkan hasil ya siapa Allah tijarataka akan hasil dagangan itu ya. Fa'idha ra'aita man yanshudu fihi dalalatan faqul la raddallahu alaika dalataka kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu perintah Rasulullah. Fa'idha ra'aita dan apabila melihat siapa kamu man kepada orang yang syudu yang mencari siapa man fihi di dalam masjid tersebut adalah latar kepada barang hilang. Apa barang yang hilang? Fakul, maka mengatakan siapa kamu la raddallahu alaika dalataka kadzalika. La mudah-mudahan tidak menemukan siapa Allah alaika kepadamu dalataka kepada barang yang hilang, pada sesuatu yang sesat atau yang barang-barang yang hilang. Di dalam masjid pas bingung muter-muter mencari sesuatu yang hilang, katanya apa yang hilang di situ, pas Krishna yang hilang di situ. Ya jangan, maka kalian itu harus mendoa la raddallahu alaika dalataka kadzalika, demikian juga amara memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu perintah dari Rasulullah, yaitu ketika menuju masjid yang disunahkan pertama kali adalah sholat 2 rakaat. Iya, sholat apa? Tahiyatul masjid. Jangan mencari masuk masjid dan muter-muter apa kan gitu, kayak orang sesuatu yang hilang gitu. Masuk masjid melihat orang yang berbicara tentang hal-hal yang tidak bermanfaat, entah itu jual beli ke apakah dan semacam itu, tidak dibenarkan. Makanya ini adalah salah satu anjuran bahkan larangan untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalli rak'atain tahiyah. Nah ini fa idza dakhalta, maka apabila masuk siapa kamu al masjida pada masjid, fala tajlis, maka jangan duduk siapa kamu hatta tusalli, sehingga sholat siapa kamu rak'atain tahiyata, kepada 2 rakaat tahiyat. Maka disunahkan itu. Fa ilam takun shallaita fi baitika rak'atal fajri wa yajzi'aka ada'uhuma anit tahiyati. Fa ilam yakun, maka apabila tidak mampu siapa kamu ya, sholat siapa kamu fi baitika, di rumah rak'atil fajri, kepada 2 salat fajar, sholat 2 rakaat fajar, fayujzi'aka, maka cukup kepadamu ada umuma apa mendahulukan kepadanya an-tahiyati, dari tahiyat. Fa idza farata min rak'atai fanwi i'tikaf. Fa idza farata min rak'ataini fanwi i'tikaf. Fa idza farata, maka apabila telah selesai siapa kamu minal rak'ataini, dari salat 2 rakaat, fanwi, maka berniat siapa kamu al-i'tikafa, kepada i'tikaf. Wada'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ba'da rak'atail fajr. Wada'u dan berdoalah siapa kamu bima dengan sesuatu apa saja doanya, da'a sebagaimana da'a bihi dengan di dalam i'tikaf tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atail fajri, setelah melaksanakan 2 rakaat salat fajar, faqul Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumma biha sya'afi wa taruddu biha al-fati wa tuslihu biha dini wa tahfadu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyitu biha wajhi wa tulakkini biha rushdi wa taqsimuni biha min kulli su'in. Ini doanya. Doa ketika kita melaksanakan i'tikaf setelah sholat 2 rakaat fajar atau sholat apa saja, maka kalian di dalam i'tikaf berdoa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka ialah memohon kepadamu rahmatan kepada rahmat min indika tahdi biha qalbi, min indika dari sisimu, tahdi akan sebuah petunjuk, biha akan rahmat tersebut, qalbi di dalam hati, wa tajma'u biha syamli dan juga mengumpulkan biha kepada rahmat tersebut asyamli akan tingkah-tingkah laku yang tinggi, wa talumma biha sya'afi dan juga wa talumma dan juga mengumpulkan siapa Allah biha kepada rahmat tersebut sya'afi akan perkara-perkara, wa taruddu biha al-fati dan mudah-mudahan menolak siapa Allah biha dengan rahmat al-fati akan fitnah-fitnah, wa tuslihu biha dini dan juga memohon kepada Allah akan sebuah perbaikan perbuatan baik biha dengan rahmat dini kepada agamaku, wa tahfadzu biha ghaibi dan mudah-mudahan dan juga memohon kepada Allah tahfadzu menjaga siapa Allah biha akan rahmat tersebut al-ghaibi kepada hal-hal yang batin, wa tarfa'u biha syahidi dan juga mudah-mudahan mengangkat Allah biha dengan rahmat tersebut asyahidi kepada orang-orang yang zahir secara zahir, wa tuzakki biha amali dan mudah-mudahan mensucikan Allah biha dengan rahmat amali kepada amalan atau perbuatanku, wa tubayyitu biha wajhi dan mudah-mudahan memutihkan Allah biha dengan rahmat wajhi akan wajah. Jangan diputihkan dengan bedak. Nanti bedak sekilo kalau biasanya saking pengen putih kan gitu. Entah itu bedak pemutih, entah bedak apa. Maka yang agar supaya putih bedak dengan putih rahmat itu beda ya. Putih rahmat bukan rahmat ini ya. Kalau putih rahmat ini bahaya. Tetapi rahmat Allah memutihkan wajahku dengan rahmat Allah itu adalah kelihatannya itu tidak membosankan. Meskipun dia itu tidak pernah bedak, ya bedak lah tapi sekedarnya saja. Tetapi karena dia itu selalu berwudu, memohon kepada Allah, ibadah dan semacamnya. Lah wajah itulah wajahnya itu apa ya, kita melihatnya senang sebagaimana kita melihat kepada orang-orang soleh, bunyai, apalagi orang-orang soleh. Bagaimana hati kita ketika melihat orang soleh? Senang melihat wajahnya cerah gitu loh. Mengapa? Karena beliau itu selalu menjaga wudu, ibadah dan semacamnya. Beda saya ketika melihat kepada beda saya ketika melihat kepada Rahma. Kenapa? Cantik memang Rahma itu putih, tak dengar itu. Apalagi Dewi, tak kira dengar itu.
Apa yang diomongkan itu dan dengar. Karena apalagi ke Lutfi, meskipun cantik, meskipun Sabah Mita itu cantik, tapi bosan saya melihatnya. Oh iya betul Pak, bosan Pak. Mengapa kena bedaknya itu? Iya betul. Nah, coba melihat kepada orang-orang Yang soleh. soleh, Tak bosan. tidak membosankan. Apalagi kalian ketika mempunyai suami atau istri yang selalu ibadah kepada Allah, insya Allah tidak membosankan. Bosankan. Tidak membosankan. Bosan. Wa tulaqqini biha ushti wa taqsimuni biha min kulli su'in. Dan mudah-mudahan menjaga supaya Allah ini kepadaku biha dengan rahmat min kulli su'in, dari perbuatan-perbuatan jelek. Allahumma inni as'aluka imanan da'iman yubashiru qalbi wa as'aluka yakinan shadiqan hatta a'lamu annahu lam yusibuni illa ma katabtahu alayya wa raddini biha wa samtahu. Allahumma a'tini iman shadiqan wa yakinan laysa ba'dahu kufran wa as'aluka rahmatan analu biha syaraful karamatika fid dunya wal akhirah. Ini doa-doa semua ya. Jadi ini ketika kalian ada di masjid beriktikaf, selesai sholat sunnah tahiyatan masjid, maka doa-doa inilah harus kalian baca di dalam iktikaf kalian. Allahumma inni as'aluka subra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil syuhada wa aisha su'ada wa nasra 'alal a'da wa murafaqahu al-biya. Ini doa semua ini. Subhanallah. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in adufa ra'yi wa qasura amali wa ftaqartu ila rahmatik wa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syamiyas sudur kama tujiru bainal fujuri an tujirani min azabis sa'ir wa min da'watis suduri wa min fitnatil qubur. Allahumma wa ma qasura anhu ra'yi wa da'ufa anhu amali wa lam tablughu niyati wa umniyati min khari wa aktahu ahadan min ibadika aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqika fa inni aghabu ilaika fihi was'alka ya rabbal alamin. Ini doa semua ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang banyak-banyak ada besok. Iya. Ya Pak. Saya nggak enak badan ya. Tak masuk Pak. Sama lah enak badan. Ya, 1 jam cukup. Ya. Ada doanya baca. Zakun tafi amrin wadik tabi'an